Harbor expectations of many people. Hai Harbers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ginanjar Wirosasmito, Wakil Direktur Bidang Kerjasama Politeknik Harapan Bersama. Seperti yang kita ketahui bersama, kita saat ini hidup di era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan berbagai macam perkembangan teknologi informasi yang sangat canggih. Dan kita perlu mereview beberapa perjalanan sejarah tahapan-tahapan revolusi industri yang pernah terjadi di masa yang lampau. Sebagai contoh, katakanlah kita pernah berada di posisi revolusi industri 1.0 yang saat itu teknologi yang diciptakan adalah sebuah mesin uap. Pada saat itu, mesin uap menjadi salah satu teknologi yang sangat canggih yang bisa menggantikan berbagai macam pekerjaan seorang, di mana pada saat itu orang-orang masih mengandalkan tenaga untuk mempekerjakan sesuatu, untuk menyelesaikan sesuatu, baik itu tenaga manusia ataupun tenaga hewan. Setiap orang saat itu ingin berlayar dari satu tempat ke tempat yang lain, masih mengandalkan angin, tapi dengan adanya mesin uap, saat itu akhirnya tenaga manusia, tenaga hewan, dan hal-hal lain tidak lagi dimanfaatkan dengan maksimal. Moda transportasi yang pada saat itu masih menggunakan hewan untuk mengangkut barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan jumlah yang masih sangat terbatas. Akhirnya dengan adanya teknologi yang sangat canggih yang dihadirkan pada revolusi 1.0 itu berupa mesin uap, meminimalisir penggunaan hewan, bahkan meniadakan penggunaan hewan untuk mengangkut barang dalam jumlah yang besar dalam jarak yang cukup jauh. Pada saat itu akhirnya apa? Terjadi semacam perubahan sosial ekonomi di masyarakat yang menjadikan berbagai macam paradigma baru, berbagai macam dinamika baru. Orang-orang yang pada saat itu memiliki hewan ternak akhirnya tidak bisa dimanfaatkan dengan optimal dikarenakan telah adanya mesin uap yang lebih efisien, lebih efektif, lebih canggih, dan lebih hemat biaya. Tidak lama berlangsung, masuk ke revolusi industri 2.0 dengan hadirnya listrik. Listrik merubah semuanya. Semua yang tadinya menggunakan sistem manual, dengan adanya listrik, semuanya memicu terjadinya sebuah sistem otomatisasi. Hadir lagi di situ berbagai macam media informasi ya, berupa televisi, kemudian radio, dan sebagainya yang dipicu dengan hadirnya listrik di revolusi industri 2.0. Mesin uap saat itu tidak begitu optimal dikembangkan, dimanfaatkan karena hadirnya listrik saat itu yang memang dimanfaatkan untuk berbagai macam industri atau perusahaan atau pabrik untuk bisa menyelesaikan berbagai macam pekerjaan dengan baik dan efektif. Berlanjut setelah itu adalah revolusi industri 3.0. Hadirnya mesin komputer yang menjadikan berbagai macam pekerjaan manusia bisa dengan mudah diotomatisasi, bisa dengan mudah didigitalisasi. Orang-orang yang tadinya sebelumnya menyimpan berkas, menyimpan file dalam jumlah yang sangat banyak dalam sebuah lemari, dengan hadirnya komputer, maka bisa menyimpannya dalam sebuah hard disk atau dalam sebuah storage yang lainnya lebih secure dan lebih memiliki kapasitas yang sangat banyak. Revolusi industri 3.0 ini memicu munculnya otomatisasi robotik dalam sebuah perusahaan.
semua dikendalikan secara otomatis, semua dikontrol dengan menggunakan sistem digital yang menyebabkan semuanya lebih efisien, lebih efektif, dan juga tentunya hal ini berdampak pada pengurangan tenaga kerja yang sebelumnya masih menggunakan sistem manual, kemudian berganti menjadi sistem komputer yang serba otomatis, yang akhirnya beberapa pekerjaan di masa lampau di era revolusi 2.0 hilang dan memunculkan profesi baru yang inline dengan perkembangan teknologi saat itu, yaitu sistem komputer. Dan saat ini kita semua berada di era revolusi 4.0, era di mana kita bisa berdampingan atau memanfaatkan dengan optimal internet untuk menyelesaikan setiap pekerjaan yang kita miliki. Internet tidak hanya hadir pada sebuah dashboard komputer, internet tidak hanya hadir pada sebuah laptop, tapi internet hadir di mana-mana. Di jam tangan misalkan, menggunakan smartwatch, kemudian di sepatu misalkan, di ikat pinggang misalkan, dan lain sebagainya. Revolusi industri 4.0 ini ditandai dengan hadirnya Internet of Things, Artificial Intelligence, Deep Learning, dan juga Machine Learning. Dan ini kita tidak bisa mengelak hadirnya beberapa macam produk-produk revolusi industri 4.0 ini di tengah-tengah kita. Kita bisa menyaksikan bagaimana orang-orang dulu ketika ingin naik moda transportasi susah payah harus mencari pangkalan ojek. Tapi dengan mudah sekarang kita semua bisa order dengan menggunakan gawai-gawai yang kita miliki. Kita akan kesusahan untuk bisa mencari menu-menu masakan yang sangat lezat, yang sangat enak. Kita harus beli buku untuk bisa mempelajari semuanya. Tapi dengan gawai yang kita miliki, kita bisa mencari tutorial, mencari menu-menu yang memang menghadirkan atau menyajikan resep-resep masakan yang sangat enak sesuai dengan selera kita. Artificial Intelligence juga merubah semuanya. Kita bisa menghitung berapa jumlah pengunjung yang hadir di mall dengan menggunakan Artificial Intelligence yang ditanamkan dalam sebuah CCTV misalkan. Kita bisa menghitung berapa jumlah armada yang masuk dalam sebuah terminal. Kita bisa menghitung berapa jumlah bus, mobil, truk, berikut dengan klasifikasinya yang masuk dalam sebuah rest area. Untuk apa? Untuk memudahkan pengembang, untuk memudahkan owner, untuk memudahkan manajer dalam menganalisis sesuatu, dalam mengambil sebuah keputusan. Yang tentunya pekerjaan-pekerjaan yang dulu belum dilakukan oleh komputer dengan memanfaatkan machine learning, dengan memanfaatkan artificial intelligence dan lain sebagainya yang sebelumnya masih menggunakan tenaga manusia, sekarang semua itu diselesaikan oleh komputer. Bagaimana kita bisa menyaksikan sebuah peternakan di mana peternakan itu bisa dengan otomatis, katakanlah peternakan ayam misalkan, bisa dengan otomatis mengukur suhu, kemudian menyalakan pemanas dalam sebuah kandangnya, menyalakan pendingin atau menyedot angin dalam sebuah kandang dan sebagainya. Bagaimana di sistem pertanian, pemberian pupuk, pemberian air untuk tanaman pertanian, semua dikontrol dengan menggunakan smartphone saja. Dan itu tentunya hal-hal yang dulu masih dikerjakan oleh manusia, sekarang lambat laun semuanya dikerjakan dengan menggunakan komputer, dengan memanfaatkan artificial intelligence. World Economic Forum melalui The Future of Job telah merilis ada sekitar 85 juta
pekerjaannya akan hilang. Pandemi COVID menjadi salah satu hal yang memicu kehilangan berbagai macam jenis pekerjaan itu menjadi lebih cepat. Karena apa? Karena pemanfaatan teknologi informasi yang sangat luar biasa sekali. Di mana di masa pandemi COVID, kita hampir semuanya tidak bisa lepas dengan yang namanya internet. Orang-orang yang sebelumnya asing dengan memanfaatkan meeting online, sekarang mau tidak mau dipaksa dan akhirnya bisa memanfaatkan platform-platform yang digunakan untuk meeting online dan berbagai macam hal semuanya. Dunia pendidikan mesti peka terhadap itu semua, terhadap berbagai macam perkembangan yang ada. Dan alhamdulillah Poltek Harbour ini, kampus vokasi tercinta kita semuanya, telah mempersiapkan itu dengan sebaik mungkin. Kita mencoba berbagai macam upaya agar gap antara dunia industri dengan kampus atau alumni yang nanti akan dihasilkan dari produk kampus ini semakin kecil gapnya dengan dunia usaha, dunia industri. Langkah-langkah strategis kita lakukan. Di antaranya misalkan menjalin kemitraan atau kerjasama dengan perusahaan-perusahaan global, perusahaan-perusahaan ternama yang bergerak di bidang teknologi informasi untuk mendukung semuanya. Di antaranya Poltek Harbour telah menjalin kemitraan dengan Microsoft, dengan Google, dengan Lenovo, dengan Huawei, dengan AWS, dengan Alibaba Cloud, dan juga dengan Wir Group atau Wir Asia. Itu semua kita siapkan. Untuk apa? Untuk meminimalisir gap yang terjadi antara dunia usaha atau di industri dengan kampus. Sebagai produk adalah alumni kita. Kita mencoba mendekatkan diri kampus ini dengan dunia usaha, dunia industri. Untuk apa? Itu semua dilakukan agar berbagai macam isu yang terjadi bisa diminimalisir dengan sebaik mungkin. Sehingga perlahan tapi pasti kami Poltek Harbour di manajemen mempersiapkan itu dengan sebaik mungkin. Salah satunya adalah menjalin kemitraan sehingga sekarang bermunculan atau sekarang sedang digagas berbagai macam hal yang baru, di antaranya adalah teaching factory, project based learning, case based learning, dan lain sebagainya. Yang itu semua akan mendisrupsi di semua bidang ilmu, di semua program studi, tak terkecuali program studi di luar IT atau di luar komputer. Semua mau nggak mau harus aware terhadap perkembangan teknologi yang saat ini. Kita tidak bisa acuh terhadap dinamika industri yang ada sekarang ini. Sebagai contoh, kalau dulu kita menghitung atau mengkalkulasi keuntungan dari sebuah transaksi jual beli begitu dengan menggunakan satu buku besar atau dengan menggunakan komputer, menggunakan Excel dan sebagainya, dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menganalisis sebagai landasan untuk mengambil keputusan dengan data yang sangat banyak, katakanlah lebih dari 1 juta record seperti itu, maka dengan memanfaatkan, maka sekarang ketika kita memanfaatkan machine learning sebagai salah satu produk dari revolusi industri 4.0 ini, semua lebih mudah dilakukan dan memudahkan untuk mengambil keputusan dengan sebaik mungkin. Demikianlah mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga ini semua menjadi perhatian bersama bahwa mau tidak mau kita semua harus bergerak cepat dan juga adaptif terhadap perkembangan atau dinamika yang terjadi di dunia usaha dan dunia industri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.